pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrolnya ya guys. Nah, untuk topik kita pada siang hari ini kita akan mengambil topik ataupun tema mengenai pro dan kontra soal hukuman mati bagi pelaku teroris kan itu. Dan dalam membahasnya, saya pun juga tidak sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erika kan gitu. Nah, kalau pendapat Erika ini sekarang, kan sebetulnya kita punya adat istiadat ya di negara kita itu memang tidak ada yang memperbolehkan untuk menghilangkan nyawa kan. Nah, lalu kemudian sedangkan pelaku teroris ini kan kalau saya bilang itu kan dapat dikatakan juga ya sangat-sangat meresahkan, bahkan juga membahayakan banyak orang. Dan juga seringkali juga di dalam beberapa berita juga kadang itu juga sempat juga mereka itu justru menimbulkan korban jiwa, Erika. Nah, apakah sekarang sebetulnya vonis terkait dengan hukuman mati itu kalau menurut pendapat Erika itu ya nggak apa-apa sih, itu boleh buat pelaku teroris gitu ya, Erika. Gimana? Kalau kalau aku bilang sih hukuman mati itu mungkin kalau sekarang perlu ya, dalam artian ada efek jerahnya gitu. Kalau kalau cuman kalau belakangan ini kan hukuman penjara aja kan biasanya kayak kemarin waktu pas kita COVID itu penjara penuh gitu kan. Jadi akhirnya yang tadinya mungkin sekian tahun gitu dikurangin masa tahanannya kan jadi kayak gitu. Jadi kalau aku bilang sih mungkin lebih efektif kalau kalau dengan hukuman mati gitu, dalam artian kalau kalau mungkin orang melihat kalau akhirnya hukumannya adalah hukuman mati, orang yang tadinya niat mau jadi teroris atau ada niatan-niatan yang ekstrim ya seperti itu, akhirnya mereka berpikir 2 kali kayak gitu. Jadi ya istilahnya ada pertimbangan jadi semacam buat efek jerah ya buat mereka yang menjadi pelaku teroris kan begitu, Erika. Nah, kalau kita lihat lagi nih, Erika, yang namanya kejahatan teroris itu kan sebetulnya dapat dikatakan salah satu kejahatan yang bersifat khusus kan, karena juga kalau saya lihat pun secara undang-undangnya ya, ataupun regulasinya yang mengatur mengenai undang-undang teroris itu pun juga memang itu pun dibuat memang setelah adanya berbagai macam kejadian yang berhubungan dengan pelaku teror itu. Nah, jadi gini Erika, apakah sekarang itu kan kalau untuk Erika sendiri itu sebetulnya pelaku teror ini kan sudah cukup lama kan, jadi istilahnya dari sejak adanya undang-undang ini sampai dengan sekarang kan gitu. Nah, kalau menurut Erika sebenarnya gini, apa sih yang menyebabkan sebetulnya kok pelaku teroris ini itu sangat sulit diberantas? Jadi apa ya, kok semakin lama habis satu ketangkap, kemudian muncul lagi yang apalagi sebenarnya juga ada pengaruh ya dari entah itu suatu doktrin atau apapun memang berhubungan dengan pelaku teror ini, gimana? Kalau aku bilang sih, ya emang ada kayak doktrin tertentu kan, maksudnya dari suatu kepercayaan dan uh, mungkin emang susah sih kok, dalam artian kalau kalau teroris ini kan ada yang namanya apa ya, kayak kayak mereka baru bergerak bila ada apa ya, kayak kayak komando tiba. Jadi mereka itu kayak sleeping cell gitu loh, apa istilahnya sleeping cell. Jadi mereka begitu dia ke sesuatu yang menggerakkan, kayak mungkin ada kode apa, komando dari mana, mereka akhirnya kayak basicnya sih kayak di brainwash gitu kan gitu loh. Jadi begitu mereka merasa kalau yang mereka lakukan itu adalah benar gitu, itu adalah suatu revolusi yang harus mereka lakukan demi kemanusiaan, entah itu apapun lah alasannya ya gitu loh. Tapi mereka sudah apa ya, ya kalau aku bilang mereka
apa ya, udah bulat tekadnya untuk melakukan misalnya kayak bom bunuh diri atau apa ya, pengeboman. Biasanya kan kalau kalau di Indonesia banyaknya kayak pengeboman seperti itu. Itu mereka sudah kalau mau dibilang mungkin kita bisa bilang oh mestinya jangan dihukum mati, tapi mungkin di apa, rehabilitasi gitu kan, mungkin siapa tahu mereka bisa berubah. Tapi kalau aku bilang dengan mereka di brainwash seperti itu dan mereka bilang kalau itu adalah cara yang paling baik untuk apa ya, melakukan aku nggak bisa ngomong banyak sih karena nanti banyak tersinggung kan. Nanti ada satu yang tersinggung. Jadi aku mau ngomong ini rada bingung gitu loh. Dan artian karena mereka sudah seperti itu, kalau dibuat rehabilitasi juga kalau aku bilang percuma karena ya sudah didoktrin seperti itu, mereka merasa itu adalah ajaran yang paling benar gitu. Jadi buat aku sih kalau aku bilang satu-satunya untuk memberantas teroris di Indonesia adalah hukuman mati. Selain itu adalah mungkin kalau next-nya mereka mau rekrutmen untuk teroris lagi, orang-orang yang mau direkrut jadi mikir dulu kan, oh, nanti hukumannya hukuman mati dong gitu kan. Kalau seandainya cuma rehabilitasi aja rasanya kalau aku bilang kurang pas ya gitu. Jadi kan memang istilahnya ini juga ada hubungan dengan suatu ajaran kan itu pun doktrin ya. Nah, sebenarnya begini. Kan memang kok kita kan berarti kan di sini juga yang namanya pelaku teror ini kan tentunya juga mestinya kalau dia misalkan tidak memiliki supply ya, entah itu dalam bentuk supply dana atau berapapun juga sepertinya dia untuk melakukan aksi teror juga bakal nggak bisa, Erika. Kenapa? Dia sebenarnya gini loh, apakah sebenarnya ada sih beberapa orang-orang ini memang juga mereka juga cukup turut andil ya dalam hal ini juga memberikan semacam supply terkait dengan entah itu dananya atau apa sehingga yang namanya pelaku teror ini Erika itu ya semakin lama iya dapat dikatakan juga nggak bisa hilang bersih gitu Erika dari negara kita. Gimana? Kalau aku bilang untuk hilang bersih emang susah kok karena pertama mereka punya yang jelas biasanya yang seperti itu punya massa lumayan banyak ya, punya pengikut lumayan banyak gitu. Dan pengikut-pengikutnya ini adalah merasa pemimpinnya yang paling benar lah seperti itu kan. Jadi apapun yang dia dibilang atau diucapkan oleh pemimpinnya itu adalah doktrin yang harus mereka lakukan. Poinnya kan teroris seperti itu. Ya itu tadi balik lagi. Kalau aku bilang untuk memberantas 100% sih susah. Cuman mungkin pemerintah bisa melakukan kayak pencegahan misalnya seperti kemarin sempat yang rame adalah orang yang pergi ke ISIS waktu itu kan. Jadi banyak relawan-relawan dari Indonesia yang berangkat ke sana untuk melakukan bergabung dengan ISIS kayak gitu. Itu mungkin pemerintah kita bisa ngecek ya, maksudnya dari pihak imigrasi bisa ngecek, oh dia ke sana tujuannya apa, maunya apa kan kayak gitu. Itu mungkin kita bisa preventif di situ. Tapi begitu suatu doktrin itu masuk ke Indonesia misalnya dengan melakukan salah satu orang terus mempunyai massa terus ngumpulin orang kayak gitu-gitu, itu yang agak susah gitu loh karena buat negara kita adalah agak dilema lah, maksudnya gini, mau membubarkan pun juga tidak segampang itu kan kayak gitu. Jadi ya mungkin ini hal-hal yang perlu kita pikirkan lah, dalam artian karena kita punya netizen juga banyak gitu kan. Jadi kalau ngatur juga yang ngatur orang segitu banyak juga kalau aku bilang sih emang susah sih gitu. Iya gitu loh. Nanti ya pemerintah ngomong gini mereka pasti bilang oh ini kan gini pasti pro kontranya banyak gitu loh. Itu yang mungkin harus disadari kayak gitu, dan itu emang nggak gampang sih gitu. Jadi memang ya Erika, kalau kita katakan juga pertama dari sistem pengaturan kalau untuk mengatur populasi ya dapat dikatakan juga cukup sulit juga, mungkin juga dengan berbagai macam jumlah orang yang ikut juga mungkin dalam hal
kepercayaan itu, sehingga mereka itu juga sangat sulit juga ketika itu kemudian satu udah ditangkap kemudian muncul lagi yang lain, kan begitu Erika. Nah, kalau menurut pendapat Erika sendiri sekarang kan memang istilahnya berarti kan secara poinnya itu kembali lagi kepada suatu yang namanya ajaran ataupun doktrin Erika. Nah, apakah sekarang sebenarnya kalau kita punya pemerintah ini boleh nggak sih memiliki kewenangan nggak sih Erika sebenarnya untuk misalkan mengatakan ataupun melarang yang namanya doktrin itu agar jangan sampai itu kemudian diajarkan. Nggak mungkin dalam hal ini dia memberikan sanksi kepada mereka-mereka yang semacam mengajarkan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan yang sebenarnya Erika. Gimana? Kalau aku bilang sih pemerintah kita sudah ada lah untuk itu kok, kayak tempo hari rasanya tuh tahun kemarin ada salah satu mereka bilangnya sekte di Jakarta itu yang di pemimpinnya ditangkap terus dibubarkan karena ajaran yang dianut tidak sesuai kan gitu dengan kitab suci. Cuman ya itu tadi, itu kan cuman satu dari mungkin nggak cuman itu aja kan, pasti lebih banyak dari itu. Cuman ya balik lagi, itu nggak gampang gitu, karena mereka biasanya mereka melakukan praktik aku bilangnya praktik terorisme itu tidak di perkotaan besar, tapi justru di pedesaan gitu kan. Jadi kebanyakan yang terungkap itu masih yang di daerah dekat dengan perkotaan. Jadi untuk info kan orang pasti kadang-kadang bilang itu kok nggak benar ya kayak gitu-gitu. Tapi kalau orang yang di pelosok atau di pedesaan kan mereka tidak begitu aware gitu ya dengan perkembangan zaman lah mungkin atau mungkin ada apa gitu. Jadi mereka mungkin yang lebih lebih gampang untuk tergoda untuk masuk sebuah sekte atau apapun itulah mereka bilangnya. Kalau aku bilang mungkin perlu mungkin mulai perlu kayak tiap kelurahan mungkin perlu ada yang istilahnya yang beberapa kayak perangkat desa yang lebih aware dengan kejadian-kejadian seperti itu mungkin yang harus lebih ditingkatin sih kalau aku bilang. Jadi di sini dapat dikatakan ya kita punya pemerintah juga alangkah baiknya ya juga berkoordinasi dengan perangkat-perangkat yang terdekat seperti di desa. Jadi biar mereka itu juga bisa membantu pemerintah kita itu untuk melakukan pencegahan terhadap ajaran-ajaran yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, kan begitu. Nah, kalau sepengalaman Erika, kan Erika juga sempat stay di luar negeri ya. Nah, kemudian dari Erika, apakah juga di luar negeri juga ya ada sih Bu, maksudnya yang berbau-berbau seperti itu, dan dapat dikatakan juga ya sama ataupun hampir sama dengan yang ada di negara kita gitu Erika. Gimana? Kalau di sini sih mungkin nggak tidak melakukan bom bunuh diri seperti itu sih kok. Cuman mereka lebih cenderung kayak memperkaya diri sendiri. Jadi misalnya si pemimpin agama ini khotbah gitu kan, terus untuk tempat tempat ibadah mereka minta kayak sumbangan gitu yang memaksa kayak gitu banyak sih di sini. Kebetulan beberapa bulan kemarin tuh ada satu yang ketangkep, jadi dia minta untuk jemaatnya untuk melakukan kontribusi sekian, banyak banget tuh pokoknya. Dan yang mereka lakukan adalah pemimpin agamanya pergi kemana-mana pakai pesawat pribadi kayak gitu-gitu. Jadi untuk foya-foya diri sendiri gitu loh. Yang seperti itu juga banyak sih kalau di sini. Cuman ya kalau aku bilang sih kalau di negara kita jauh lebih ekstrim. Kalau di sini sih untuk senang-senang diri sendiri ya udahlah, tidak kasarannya tidak membunuh orang lain kan gitu. Kalau di negara kita kan sampai melakukan bom bunuh diri kayak gitu-gitu, itu yang sedikit ngeri sih kalau aku bilang. Oke. Jadi ya istilahnya kalau di tempat lain ataupun di negara lain itu enggak begitu ekstrim ya Rita seperti di negara kita. Nah,
Kalau kita kembali kepada regulasinya, Erika. Nah, apa kemudian sekarang juga, kalau menurut pendapat Erika, sebetulnya apakah yang namanya undang-undang teroris itu perlu nggak sih, Erika, lakukan perbaikan? Mungkin dari sisi tadi itu istilahnya, entah itu sanksinya atau apapun, kemudian juga kan kalau misalkan itu memang istilahnya dalam hal ini terkait dengan hukuman mati, ini masih pro dan kontra. Apakah sebenarnya juga kalau dapat Erika itu juga ya selain itu perlu adanya perbaikan terkait dengan berbagai macam substansi yang ada dalam undang-undang, itu juga ada mungkin kriterianya, ya kan? Oh, ternyata kalau pelaku terornya itu misalkan hanya apa, cuman petugas rakit aja, ya wis lah, nggak apa-apa, nggak usah hukuman mati. Itu cuman, atau yang khusus yang anu aja, yang istilahnya benar-benar yang terlibat secara masif perusahaan hukuman mati. Gimana ya sebenarnya? Kalau aku bilang nggak bisa juga gitu sih kok, karena semua itu kalau aku bilang sih semua terkait ya, dalam artian mungkin dia tidak melakukan bom bunuh dirinya atau membawa bom untuk bunuh diri, tapi bila dia itu adalah perakitnya, berarti kan dia itu apa ya, kasarannya kan kayak kaki tangan untuk para teroris gitu. Itu juga harus kalau aku bilang juga harus diberantas sih, dalam artian hukumannya mungkin tidak hukuman mati, tapi mungkin hukuman seumur hidup gitu kan. Cuman kalau aku bilang ya, hari gini sih rasanya hukuman mati itu perlu sih. Kalau aku bilang semua teroris, nggak peduli dia cuma ngerakit ataupun cuma membantu berhentiin apa mobil kah atau apa ya, kalau aku bilang itu sudah karena mereka sudah didoktrin sih gitu loh. Jadi aku takutnya begitu mereka sudah selesai melakukan misi gitu ya misalnya, terus habis itu mereka cuma dijatuhin hukuman berapa 10 tahun atau 20 tahun. Terus habis itu mereka jadi dendam ke negara, kan orang sekarang kan pada gitu-gitunya, tapi mereka jadi dendam habis itu melakukan hal yang lebih besar dari yang mereka lakukan sebelumnya. Itu yang kalau aku sih, mungkin aku sedikit paranoid ya, karena aku di sini juga kebanyakan banyak yang seperti itu gitu loh. Jadi misalnya mereka pertama itu masih remaja gitu kan, terus mereka dimasukin ke penjara, terus habis itu ada setelah mereka dilepaskan tuh terus jadi kayak pembunuh yang sadis gitu loh. Jadi kalau aku bilang berarti mereka itu basic mentalnya udah seperti itu gitu loh. Jadi aku kalau sekarang sih lebih cenderung kalau seandainya mereka itu sudah ada sudah ada stempel mereka itu teroris, kalau aku bilang ya lebih baik untuk dihukum mati untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari sih, kalau aku bilang kayak gitu. Jadi ya istilahnya semacam efek jera yang itu juga dapat dikatakan itu lebih sesuai ya buat pelaku teror. Jadi ya nggak harus dilihat dari mungkin perannya cuman ngasih info doang. Oh ini ya lokasinya, apa ya nggak ikut ke bom. Ya berarti ya semua yang terkait juga harus mendapatkan sanksi yang sama kan gitu ya. Oke, untuk konklusinya nih buat topik kita pada siang hari ini apa dari Erika untuk tema kita? Silakan. Kalau buat aku sih rasanya untuk hukuman mati di Indonesia harus tetap ditegakkan, dalam artian untuk penghapusannya kayaknya belum waktunya lah untuk dihapus, karena itu merupakan salah satu efek hukuman yang membuat apa ya, orang lain lebih jera supaya tidak melakukan kejahatan yang sama, kalau aku bilang kayak gitu. Oke, kalau dari saya pribadi ya, saya sampaikan dan tambahkan terkait dengan kesimpulannya, yaitu yang berhubungan dengan pelaku teror itu juga memang itu adalah suatu jenis kejahatan yang sangat serius di negara kita. Jadi buat para netizen juga bisa memahami kenapa ada suatu wacana munculnya hukuman mati buat mereka. Jadi ya kalau memang istilahnya itu bagi pemerintah itu memang sudah sesuai, ya sebaiknya juga segera dituangkan dalam bentuk suatu aturan ataupun regulasi yang lebih pasti seperti itu ya netizen. Oke, bagi yang sudah nonton ya, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya.